dalam acara pembukaan kegiatan Harmoni, Hari Aksi Responsif terhadap masalah kekerasan seksual di Satuan Pendidikan Indonesia Angkatan 2022. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini dengan cahaya Islam. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saudari Nabila Aziz Syafi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya pada pagi hari ini, marilah kita menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Muhammad Syahada. Kepada saudara dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran oleh saudara Muhammad Syah Adam. Semoga mampu menenteramkan jiwa dan hati kita sebagai sebuah umat yang berbangsa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah sejenak kita bersama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia Harmoni Angkatan 2022 oleh Saudara Fadil Muhammad Rusdi. Kepada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini Bapak Dekan, dalam hal ini Bapak Prof. Dr. Abdul Saman MSI Kons beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini Ibu Dr. Suciani Latif MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Yang kami hormati Ketua Umum Hima BKV UNM periode 2023-2024. Yang kami hormati para tamu undangan yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Farida Aryani MPD selaku Kepala UPT LBK UNM. Yang kami hormati Dr. Ririn Nurfatirani Heri SHMH sebagai Satgas PPKS UNM. Yang kami hormati Ibu Erna SHMH sebagai perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan.
dan seluruh peserta kegiatan seminar pendidikan serta teman-teman panitia harmoni yang saya banggakan. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya salam dan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, di mana berkat perjuangan beliau agama Islam hingga saat ini masih bisa kita rasakan. Hadirin yang saya banggakan, saya selaku ketua panitia meminta izin agar berkenan untuk melaporkan beberapa hal terkait kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, kegiatan ini merupakan inaugurasi responsif 2022 yang diberi nama Harmoni, Hari Aksi Responsif Terhadap Kekerasan Seksual. Kegiatan ini mengusung sebuah tema, yakni asal masih ada, berantas kekerasan seksual dalam lingkup Satuan Pendidikan Indonesia. Tema tersebut diusung atas dasar bahwa melihat kondisi realitas sekarang ini, di mana Kemendikbudristek melaporkan bahwa kasus kekerasan seksual ini menduduki peringkat pertama dalam 3 dosa besar yang terjadi dalam dunia pendidikan. Selain itu, tema ini juga diusung dengan tujuan agar meningkatkan kesadaran diri kita akan pentingnya mencegah dan mengatasi kekerasan seksual khususnya dalam lingkup satuan pendidikan. Selanjutnya, kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan angkatan 2022 jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, serta menyuarakan pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam lingkup satuan pendidikan. Tentunya besar harapan kami agar kegiatan ini dapat bermanfaat dan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini dapat terrealisasikan sebagaimana mestinya. Adapun jumlah panitia pelaksana dalam kegiatan ini yaitu sebanyak 63 orang dan jumlah peserta yang telah terdaftar berkisar 350 orang. Selanjutnya sumber dana dari kegiatan ini yaitu dari pihak instansi kepemerintahan dan swasta, sponsorship, serta bantuan lain yang tidak mengikat dan usaha kreativitas panitia pelaksana. Tentunya kegiatan ini berjalan dengan baik karena adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, terkhusus pihak jurusan PPB, FIP, UNM, dan HIMA BKP UNM periode 2023-2024. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak pendukung, sponsorship, dan media partner, seluruh pihak yang terlibat, serta seluruh panitia pelaksana yang bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan ini. Terakhir, kami selaku panitia pelaksana memohon maaf apabila dalam kegiatan ini terjadi banyak kesalahan. Dan sekian laporan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar periode 2023-2024 oleh Saudara Akbar Gibran Yusri. Pada saudara dengan hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Abdul Saman MSI Kons beserta jajarannya. Yang kami hormati penanggung jawab Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, dalam hal ini Ibu Dr. Suciani Latif MPD. Yang kami hormati Bapak
Ibu dosen jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dalam kegiatan seminar pendidikan Asa Masih Ada, Berantas Kekerasan Seksual dalam Lingkup Satuan Pendidikan Indonesia. Yang kami hormati Kepala UPT LBK UNM, yang kami hormati Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati tim Satgas PPKS UNM, yang kami hormati para tamu undangan yang menyempatkan hadir untuk pada kegiatan kali ini, dan yang kami hormati para peserta seminar pendidikan Asa Masih Ada, Berantas Kekerasan Seksual dalam Lingkup Satuan Pendidikan Indonesia, dan tentunya teman-teman pengurus Hima BK FIP UNM periode 2023-2024 beserta mahasiswa BK angkatan 2022 responsif, yang dimana nanti akan dikukuhkan sebagai masyarakat BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir pada ruangan ini untuk bersama-sama menerima pembelajaran, menerima pengalaman baru, menerima materi baru yang akan dibawakan oleh para narasumber yang sangat luar biasa, dan tentunya kita akan mendapatkan segala nikmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga kita kirimkan salawat dan taslim kepada Nabiullah SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yang seperti kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan inaugurasi dari mahasiswa angkatan 2022 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, yang dimana pada hari ini angkatan 2022 mahasiswa BK akan dikukuhkan secara resmi menjadi masyarakat BK, di mana kegiatan inaugurasi ini merupakan salah satu rangkaian pengaderan yang harus dilalui oleh setiap mahasiswa BK di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dan juga pada hari ini kami mengangkat kegiatan inaugurasi ini dengan konsep seminar pendidikan, yang dimana sangat penting untuk bagi para mahasiswa, bagi para siswa dan para peserta lainnya untuk meningkatkan kompetensi dan juga pemahaman terkait dengan topik yang pada kali ini kita mengangkat tentang kekerasan seksual dalam lingkup Satuan Pendidikan Indonesia. Kenapa pada kegiatan seminar kali ini kita mengangkat tema ini? Karena tema ini merupakan salah satu dari 3 dosa besar pendidikan, yaitu kekerasan seksual, di mana menurut Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2023 kemarin ada sekitar kurang lebih 19.000 kasus korban kekerasan seksual, dan juga berdasarkan Kementerian Kemendikbudristek, di mana melaporkan bahwa hampir 50% terjadi di satuan pendidikan. Kekerasan seksual itu memiliki banyak bentuk, memiliki banyak aspek, memiliki banyak bentuk yang dimana akan terjadi dimanapun, yang bisa saja akan terjadi besok, lusa, atau tahun-tahun berikutnya. Maka dari itu perlu kita tingkatkan pemahaman kita terkait dengan bagaimana bentuk kekerasan seksual itu, agar kita sama-sama bisa terhindar dari perilaku ini, dari salah satu dari 3 dosa besar pendidikan ini, agar dalam mencapai cita-cita ataupun mencapai apa yang kita inginkan bisa berjalan dengan baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu mensukseskan kegiatan ini, khususnya dari Prodi BK FIP UNM, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, para pihak fakultas beserta jajarannya yang sudah mendukung dalam melaksanakan kegiatan kami, beserta kakak-kakak, teman-teman, mahasiswa BK Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar yang sudah membantu dalam mensukseskan kegiatan ini.
Kami juga ucapkan terima kasih kepada para sponsorship, support dan media partner yang sudah membantu dalam menjalankan kegiatan kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada sambutan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, Ibu Dr. Suciani Latif, MPD. Kepada Ibu, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Abdul Saman MSc Kon, dan kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Bapak Dr. Suwardi MPD, dan kemudian Bapak dari penjabat Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, dan kemudian Ibu Profesor Dr. Farida Aryani MPD selaku Kepala UPTMBK Universitas Negeri Makassar sekaligus pemateri, kemudian Ibu dari Kemenkumham, mohon maaf bisa lupa namanya, saya lihat contekannya dulu. Ini dadakan ini dari mahasiswa yang saya dikasih untuk memberi sambutan, ya, tidak disampaikan, akan memberikan sambutan. Kemudian Ibu pemateri Ibu Erna SHMH dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Ibu Dr. Ririn Nurfatirani Heri SHMH yang merupakan juga pemateri dari Satgas PPKS UNM, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar, dan sama-sama berbahagia dan saya banggakan mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling yang hadir pada hari ini, memenuhi ruangan ini, dan alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini, ya, meskipun ini adalah weekend, tetapi ternyata kita mengisinya dengan hal-hal yang sangat produktif, di mana himpunan mengadakan acara harmoni, yaitu Hari Aksi Responsif terhadap masalah kekerasan seksual di Satuan Pendidikan Indonesia, dan saya rasa tema ini sangat krusial untuk kita bahas bersama, dan tentu nanti akan dibahas oleh para pakar-pakarnya, bagaimana kekerasan seksual di Satuan Pendidikan sudah sangat meresahkan, sehingga perlu disosialisasikan bagaimana kita terhindar dari kekerasan seksual, ya. Dan kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan, juga terhadap laki-laki juga terjadi kekerasan seksual, sehingga laki-laki maupun perempuan wajib paham seperti apa kekerasan seksual itu terjadi. Dan saya sangat mengapresiasi kepada panitia, ya, ini kegiatan yang sangat megah, ya, yang sangat meriah, yang disusun cukup rapi oleh para panitia, meskipun ada miss-missnya, ya, dari awal, tapi alhamdulillah bisa tertutupi dengan berbagai hal-hal yang cukup fantastis dari para
panitia, dan ini merupakan kerja keras yang sangat luar biasa dari panitia dan juga para mahasiswa-mahasiswa yang ikut mendukung kegiatan ini, ya, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua, ya, terkait dengan kekerasan seksual, dan mudah-mudahan di Universitas Negeri Makassar ini tidak terjadi kekerasan seksual, dan bisa saling menghargai, ya, sesama manusia, sesama mahasiswa, baik itu juga sesama antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa dengan tenaga pendidikan dan seterusnya, ya, karena kita semuanya saling berinteraksi satu sama lain, sehingga bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan mudah-mudahan kita semua terbebas dari hal-hal yang negatif. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para sponsorship, partnership yang sudah berkolaborasi dengan mahasiswa psikologi pendidikan dan himpunan psikologi pendidikan dan bimbingan, dan terutama pada HIMA, ya, himpunan mahasiswa psikologi pendidikan dan bimbingan. Terima kasih semuanya sudah mau bersusah payah untuk mengadakan kegiatan ini, dan ini merupakan kegiatan yang cukup membanggakan karena mengambil tema-tema yang responsif terhadap lingkungan. Baik, terima kasih semuanya. Selamat berseminaria. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Abdul Samad MSc Cons. Pada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Ya baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, sama-sama kita muliakan penjabat gubernur pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan yang hadir bersama kita Kepala Badan BPK yang Guru dan Tenaga Pendidikan Pak Dr. Haji Mulis. Terima kasih Pak Dr. Mulis menyempatkan waktu hadir bersama kita dalam kegiatan seminar pendidikan yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya hormati Bapak Wakil Dekan 3 yang selaku penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan, Ibu Ketua Jurusan, Ibu Dr. Suci Latif IPD, dan narasumber kita yang hebat ini, ya, Ibu Profesor Dr. Farida Aryani, sekaligus juga sebagai Kepala UPT LOBK, dan dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Dr. Erna, dan Satgas KKS, K3S, K3S, Ibu Dr. Erin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dalam jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, yang saya hormati para pengurus lembaga kemahasiswaan, dan teristimewa kepada Ketua Himpunan
Ketua Himpunan Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, dan seluruh panitia pelaksana yang sudah bekerja keras menyiapkan kegiatan ini. Dan yang saya banggakan, saya muliakan para seluruh peserta, seluruh tamu undangan yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena atas rahmat dan rahimnya jualah sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir di dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan seminar pendidikan dalam rangka juga dirangkaikan dengan kegiatan inaugurasi. Salam dan selawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah diutus di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anak sekalian dan seluruh hadirin yang saya muliakan, tentu saya atas nama pimpinan fakultas mengapresiasi kegiatan ini. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bung Kanjur bahwa yang sedianya kita ini hari libur, ya hadir bersama keluarga, ya tetapi ini juga sekaligus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat daripada kita anak-anak sekalian keluyuran kemana-mana. Dan ini ya saya kira sangat bagus karena bisa kita hadir bersama, berkumpul di tempat ini untuk berdiskusi dalam majelis ilmu, ya terutama kegiatan-kegiatan seminar yang diselenggarakan. Dan ini sangat bagus ya, dan temanya sangat menarik. Ya, saya kira ini juga Ibu Satgas K3S memang ini adalah satu problem yang terjadi di perguruan tinggi seluruh Indonesia, bukan hanya di Universitas Negeri Makassar, tapi seluruh Indonesia. Kadang-kadang ya terjadi pelecehan-pelecehan ya kepada mahasiswa maupun juga kepada dosen. Jangan dikira bahwa pelecehan itu hanya terjadi pada mahasiswa, juga kepada dosen. Ya, jadi terutama dosen-dosen perempuan ya, dosen-dosen perempuan kadang-kadang ya disampaikan kata-kata yang tidak sepantasnya misalnya dari mahasiswanya, tetapi ya kita tidak tahu kemana harus melapor. Ya, demikian juga sebaliknya, misalnya kalau ada anak kita, ada mahasiswa kita yang mengalami ya pelecehan, ya baik dari temannya sendiri atau dari dosennya, nah itu kemana harus melapor. Jadi kadang-kadang tidak ada wadahnya. Alhamdulillah di Universitas Negeri Makassar ini sudah lama terbentuk, bahkan ini juga sudah sampai di tingkat fakultas. Ya, kita di Fakultas Ilmu Pendidikan sudah ada satgasnya, dan ya hadir juga salah satu ini anggotanya Pak Suwardi selaku WD3 ya sebagai salah satu anggota tim satgas K3S di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi kalau ada anak sekalian yang mengadu, yang mengatakan bahwa tidak ada tempatnya untuk menyampaikan, itu salah, itu keliru, karena itu sudah ada. Bahkan sudah ada nomor kontak masing-masing personil yang ada di Satgas K3S itu. Jadi anak sekalian, kalau misalnya mengalami hal-hal yang seperti itu, maka ya tolong dilaporkan, ya diselesaikan dengan baik. Jangan langsung dilaporkan ke Dikti, jangan langsung dilaporkan. Nah itu kan ada prosedurnya, kita selesaikan dulu secara internal, karena kita di UNM ada, ya kita di fakultas misalnya, kalau kebetulan itu terjadi di Fakultas Ilmu Pendidikan, ya maka dia dilaporkan di Satgas K3S di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nanti selanjutnya juga diproses di ya Satgas atau K3S di tingkat universitas. Dan itu kita sudah ada lembaganya dan ada nomor kontaknya. Ya, masing-masing personil yang bisa Anda hubungi ketika terjadi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, anakku sekalian, tentu ini sangat menarik, dan ini juga pakarnya akan memberikan pemaparan yang tentu kajian yang lebih luas lagi, yang lebih dalam lagi tentang itu, dan mohon anak-anakku sekalian bisa mengikuti seminar ini dengan seksama supaya betul-betul kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan pemahaman yang menyeluruh yang berkaitan dengan bagaimana memberantas kekerasan seksual dalam lingkup satuan pendidikan, terutama di Universitas Negeri Makassar ini. Dan kita bicara secara konteks nasional di seluruh Indonesia saya kira. Jadi anak-anak sekalian ya bisa mendapatkan pemahaman hari ini, dan juga kita
memberikan kesempatan juga kalau misalnya ada anak sekalian tertarik untuk menjadi pengurus misalnya, maka itu juga bisa bergabung dalam satgas yang ada di baik di tingkat universitas maupun yang ada di tingkat fakultas. Dan bahkan kalau perlu nanti Ibu Kayu, kita juga bentuk di jurusan masing-masing, ya. Jadi kita di Fakultas Ilmu Pendidikan itu ada 7 jurusan atau 7 program studi, maka kalau perlu nanti kita buat di prodi masing-masing. Ini Pak WD3. Ya, jadi di bimbingan dan konseling yang kebetulan juga hari ini selaku penggagas atau yang menginisiasi seminar ini, ya nanti kita lakukan atau kita bentuk juga di jurusan yang lain, ya, di jurusan pendidikan non formal, pendidikan administrasi pendidikan, ya, teknologi pendidikan dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tadi tentang pengukuhan, ya. Jadi kaget juga saya rasanya ini angkatan 2022, tetapi rasa-rasanya belum diakui sebagai mahasiswa BK, ya. Padahal secara resmi sejak terdaftar tahun 2022 itu sudah diakui sebagai mahasiswa pada program studi bimbingan dan counseling jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan. Bahwa itu harus ada inaugurasi, yaitu ya istilahnya budaya apa namanya? Saya mengatakan budaya baru gitu, ya, karena di zaman saya ini kita juga, ya saya juga mahasiswa psikologi pendidikan dan bimbingan masuk tahun 92 saya, ya. Angkatan 92, berarti saya paling senior di sini. Ya, tidak ada senior saya lihat di sini, berarti saya paling senior. Ya, Ibu Prof. Dr. Farida itu angkatan 96, jadi beliau ini junior saya. Ya, kebetulan tidak ada senior kita di sini, jadi saya paling senior Pak di sini. Ya. Nah itu, jadi dulu tidak ada istilah pengukuhan memang di zaman kita, tidak ada istilah itu. Itu istilah baru, tapi apapun itu kita juga menghargai. Ya silakan, tetapi jangan merasa bahwa ya kalau tidak dikukuhkan, tidak melalui inaugurasi, maka tidak masuk dalam apa tadi masyarakat, ya. Ya sebetulnya itu tidak cocok kalau dikatakan masyarakat, ya, karena kita ini bukan berada di masyarakat luas. Yang bagus itu kalau dia katakan sivitas akademika. Ya, kalau misalnya di lingkungan kampus kita pakai istilah sivitas akademika, jurusan atau mahasiswa psikologi pendidikan dan bimbingan, program studi bimbingan dan counseling. Nah itu, jadi ya tetapi ya silakan saja karena itu merupakan bagian, dan itu saya katakan tadi ke WD3, ini harga diri angkatan sebetulnya, ya, harga diri angkatan, dan masing-masing mereka punya ciri khas. Ya ini kalau ini apa responsif 2022. Ya saya ketemu itu angkatan 2014, apa namanya kemarin itu. Ya dia sampaikan ke saya lupa namanya. Ya katakanlah bla 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 2014. Jadi ada ciri khasnya setiap angkatan itu. Apa? Reinforcement. Ya reinforcement. Jadi reinforcement 2014 Pak. Oh ya, saya ingat. Ya. Jadi ada nama apa namanya ciri khasnya pada masing-masing angkatan, dan itu nanti akan melekat. Ya nanti kalau ada reuni akbar pada jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan, dia akan bawa nama angkatannya masing-masing. Jadi khusus angkatan 2022 ini namanya responsif. Nah mungkin bagusnya begini, supaya tidak terlalu terlambat rasanya ini, karena ini sudah semester 4, ya, 4 atau 6 sekarang ini. 4. Nah semester 4 baru inaugurasi dibuka. Mungkin nanti angkatan 2023, ini mana angkatan 2023 ini? Bisa tidak kalau digabung saja nanti yang masuk 2024? Ya, supaya cepat ini ya, jangan ini semester 4, paling tidak semester 2 lah, ya. Semester 2 itu sudah dikukuhkan, karena nanti merasa bahwa tidak masuk dalam masyarakat kita. Ya, itu ya terlalu terlambat rasanya.
mungkin nanti mau dipikirkan, kalau bisa menurut saya ini masukan saya untuk angkatan 2023, ini nanti sekaligus digabung dengan angkatan 2024 dilaksanakan pada semester genap misalnya ya. Nah, saya kira itu, dan saya tidak diminta untuk membuka. Tidak ya? Saya membuka kan? Tidak, Hah? Saya buka. Ya, karena saya tidak disampaikan harus membuka secara resmi. Ya, dan baik Bapak Ibu seluruh hadirin yang saya muliakan, anak-anak sekalian saya banggakan. Ya, atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan saya menyatakan seminar pendidikan harmoni hari aksi responsif terhadap masalah kekerasan seksual di Satuan Pendidikan Indonesia yang dengan tema Asal Masih Ada, Berantas Kekerasan Seksual dalam Lingkup Satuan Pendidikan Indonesia yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan pada tanggal 21 April 2024, saya nyatakan dibuka secara resmi dengan mengajak seluruh hadirin melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walau muwafiq lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengukuhan mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2022 oleh Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar oleh Ibu Dr. Suciati Latif MPD. Kepada Ibu kami mohon ketersediaannya untuk naik ke atas panggung. Kemudian kami undang dengan hormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Abdul Samad MSc Cons, beserta Bapak WD3 untuk memakaikan alma mater Universitas Negeri Makassar secara simbolis sebagai tanda
bergabung dalam kartu keluarga jurusan. Jadi masuk dalam kakak. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengumpulkan mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020. Acara selanjutnya, persembahan tari 4 etnis yang akan ditampilkan oleh mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2022. Selamat menyaksikan. Diriku pasrah tujui kontongan ku saroakan ini angin nyerang dingin nama lantasan di awule namuran
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah tadi penampilan tari empat etnis oleh mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Mudofar pada nyanyi Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, seraya mengucapkan syukur dan juga meminta keridhaannya atas kegiatan yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Bagi yang muslim, saya mohon izin untuk memimpin dan dimohon kepada yang lainnya untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nashhadu bika wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nutni alayka khairi kullih. Nashhadu anna la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini tepatnya tanggal 21 April 2024 bertempat di Ballroom Theater Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar, kami akan menyelenggarakan kegiatan harmoni Hari Aksi Responsif terhadap masalah kekerasan seksual di Satuan Pendidikan Indonesia. Berkahilah semua langkah dan juga perbuatan kami, dan jadikanlah semua ini ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami agar lebih bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa ini. Dan janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu ya Allah, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dalam lindungan rahmat dan juga ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Demikianlah rangkaian acara pembukaan kegiatan harmoni mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2025. Melangkah ke acara yang selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Muhammad Fikri Syahril, SPD MPD, selaku moderator yang akan memimpin kegiatan seminar kita dengan tema
Asa masih ada, berantas kekerasan seksual dalam lingkup Satuan Pendidikan Indonesia. Panasnya iya. Tapi kenapa kok Rio? Tadi presentasi Presentasi apa? mata kuliah beri lupa ya. Ada itu dosennya yang kayaknya dosen baru. Oh, ketahui. Yang agak Pak Anto. betul. Ya. Mas Tony. Iya, betul. Ada apa? Mana? Cantiknya. Tiga situ. Aduh, yang mana cantik kak? Itu lah yang lewat. Yang mana cantik kak? Pada diri kok. Foto semua yang melihat itu bukan dari mukanya, tapi dari bodinya. Ini harus Apanya Belen? Oh begitu. Oke. Iya haus kak. Iya. apa kami sendiri. Hei, cengkring. Sini ada cengkring. Sini dulu cengkring. Ambil. Ini kemana sih? Woi cungkring, cepat jalan. Iya hanya. Dulu cengkring. Tunggu. Kasih meja mundur, kasih dekat ke saya. Siapa lagi mau? Stephen. Ipan. Oh, Stephen. Tapi angkat dulu kepalanya, kepala mukanya. Yang kelihatan gak kayaknya. Iya. Stephen, kau jangan tunduk terus. Kau mengheningkan cipta kah? Aduh. Balik. Jangan ajar nakal Rio. Tipis-tipis. Tapi cukup ya. Apa ini? Dia besarnya. Kasih pulang nih. Sali dulu, sali. Air biru salin mo. Ya, di mana? Bagaimana kita? Tapi lumayan juga itu.
Kebetulan saya mau kan cipu. Cipu kondisi. Jangan buru-buru, namanya udah temanku. Mati untung aja nih, cepatlah. Tak tebak nih. Bodi begini terus. Jelas. Bodi apa ini, weh? Gitar Spanyol. Bagaimana? Mau kau lihat, Ki? Coba. Weh, bergetar. Apaan bergetar? Enggak lapar bukan? Oh, Ganti deh. Nasi turunnya gua aja. ayo. Oh, suka juga. Ayo. Mulai rusak lah. Yandra. Silakan dulu sayang. Permisi Pak, ini hasil bimbingan yang kemarin, tolong di... Jangan malu-malu Yandra sayang. Tolong dilihat dulu. Bolong. Ya ini. Gak usah cepat-cepat lulus di antara saya. Saya duluan.
Iya. Apa yang kemarin? Tidak ngerti. Nenek sayang. Tunggu. Kalau mau kau dia diterima, bermodal kau masa aja ke kosmu. Ih, jelek kosmu. Terakhir kau ke sana ada tikusnya weh. Yuk, gimana sekarang? Oh, pondok. Ayo pijat dong, ayo. Tidak ada makanannya. Ayo balik. Daripada menangis sayang. Tapi bapak juga seperti ini. Remehkan kau di. Bu, Gus, Gus,
Selanjutnya ada Ibu Erna SHMH. Silakan Ibu. Selanjutnya ada Profesor Dr. Farida Aliani MPD. Silakan untuk maju ke depan, Bu. Selanjutnya yang terakhir ada Ibu Dr. Melin Nurpati Rani. Silakan Ibu untuk maju ke depan. Biar lebih ini ya Pak ya, lebih baik. Keempat narasumber hebat kita sudah hadir ya. Yang pertama ada Bapak Dr. Muhlis. Beliau adalah perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ada Ibu Erna SHMH. Beliau merupakan perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga ada Profesor Dr. Farida Aliani MPD. Beliau adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar, sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Bimbingan dan Sekretaris ya Ibu, ya Sekretaris Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Dan yang terakhir ada Ibu Dr. Ririn. Beliau sebagai tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Kemenkum Universitas Negeri Makassar. Baiklah, untuk mengawali diskusi kita, ya, seminar kita pada hari ini, saya persilakan dulu kepada Bapak Dr. Muhlis untuk menyampaikan materinya ya Pak ya, mengenai bagaimana ya dukungan pemerintah ya dalam
mengatasi dan mencegah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. Baik, untuk itu saya persilakan kepada Bapak. Baik. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera semua, salam bahagia, salam sehat. Tentunya kita hormati, kita banggakan Bapak Dekan, Pak Prof, dan kami hormati Pak WD 3, ya kita Sordi, yang kami hormati seluruh Pak Prof, dan kami hormati para narasumber lainnya yang hadir di sini, dan tentunya yang kami cintai banggakan anak-anakku sekalian, siswa, siswi, dan mungkin mahasiswa yang sempat hadir pada tempat ini. Alhamdulillah berbahagia pada hari ini. Pertama-tama dan utama permohonan maaf dari Bapak Gubernur, PJ Gubernur Selatan, karena beliau diberi amanah panitia memberikan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur mengarahkan kepada Kepala Dinas. Alhamdulillah Kepala Dinas sudah siap dan materinya serbu siap oleh Pak Kadis. Materinya cuma karena beliau dengan waktu yang sama pagi ini baru tadi pagi saya di WA oleh ajudan bahwa beliau ada tugas yang sama juga dengan Pak Gubernur di Maros, sehingga beliau mengajudan saya disuruh hadir di sini untuk mengantisipasi cadangan dan siap kalau Bapak Kadis hadir, insya Allah Pak Kadis akan sampaikan. Terlibat sampai saat ini saya WA belum dibalas, ini masih bersama dengan menentukan ke Pak Gubernur. Baik, pada hari ini berwaktu ini, kasih Sekitar 30 menit lebih. Tapi karena ada sekitar jam 3 nantinya. Ya? Ya, boleh 15 menit nanti dijelaskan saja. Ibu, baik, pemaparan materinya. sudah ada materinya. Ya, masih di, sudah ada di layar sebelah. Ya. Baik, pada kesempatan ini Bapak Gubernur bagi panitia diberi idun Pemda, peran Pemda, pemerintah daerah dalam penanganan dan pencegahan dan penanganan kekerasan dan lingkungan serta pendidikan. Ini bantu dia Bu ya. Ini tugas yang diberikan oleh panitia. Tadi malam kami mencoba kolaborasi antara materi yang disiapkan langsung oleh Bapak Kadis dan kami mencoba memberi sedikit tambahan apa yang menjadi ruang lingkup yang harus dipaparkan pada hari ini. Nah, dia pada dukungan pemerintah. Kalau pemerintah saya kira kita coba lanjut ke the next. Kalau pemerintah itu kita lebih pada regulasi. Kalau kita ditanyakan bagaimana pemerintah, ini lebih fokus pada regulasinya. Apakah regulasi sudah disiapkan atau gimana? Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan regulasi itu. Dan alhamdulillah regulasi itu sudah ada. Bahkan tahun 2021 itu saya lihat dari Kementerian Program Menteri tahun nomor 30 tahun 2021 itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ini program tinggi. Ini fokus program tinggi. Jadi kalau misalnya PPKN sudah program yang sudah terbentuk, memang sejak 2021 terbentuk. Namun untuk kita di Pemda, pemerintah daerah, pusat, provinsi sampai kota, nanti terbentuk pada 2003, Agustus 2003. Dan alhamdulillah Dinas Pendidikan Perpusatan telah menindaklanjuti ini juga Pemda bulan September. Agustus terbit peraturan menterinya, permennya, dan alhamdulillah kita di Pemprov melalui Bapak Gubernur, kita tahu Bapak Gubernur, SK-nya, Satgasnya terbentuk bulan September 2003. Dari baru usia 5 bulan Pak Prof. Baru 5 bulan kita bekerja untuk tentang bagaimana pencegahan, penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Dan alhamdulillah di antara 11 tim yang dibentuk Pak Gubernur, kebetulan saya diberi amanah ketua. Jadi pada hari ini kita diberi hadir, saya diberi amanah ketua untuk menangani kurang lebih 1.000 sekolah di selatan. Mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SMK. Ini belum masuk pendidikan agama. Dan alhamdulillah secara tugas pokok dan fungsi, betul tugas saya. Tugas saya adalah Kabin, Kepala Bidang
pendidik dan berkepentingan meliputi ruang lingkupnya PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan fasilitas perguruan tinggi. Jadi kalau kami sering hari di perguruan tinggi, memang tugas pokok kami universitas perguruan tinggi dan termasuk Tikmas dari kalau sekolah. Itu tugas kami. Sehingga alhamdulillah melalui mungkin itu karena tupoksinya memang seperti itu kami, sehingga Bapak Gubernur memberikan amanat tugas untuk sebagai ketua Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Nah, pada hari ini kita fokus ke pada seksual. Mungkin saya sedikit menggambarkan bahkan secara keseluruhan sesuai dengan permennya. Lanjut. The next. Ya, maksud dan tujuan, saya kira ini maksud tujuan setelah tertera dengan permen itu sudah jelas. Maksudnya, pada intinya bagaimana anak-anak sekolah peserta ini bisa dicegah tentang kekerasan, termasuk gurunya, termasuk tadi kita tonton tadi sini mahasiswa dosen. Jadi ternyata juga dosen juga ada pendidik kekerasan seksual. Nah, saya kan tidak ada dosen. Ternyata Pak Prof bilang, siapa itu berkat saya sudah dekatnya kelas mahasiswanya. Saya kira ini memang perlu segera karena ini sudah ada regulasinya, sehingga kita memang berkewajiban dari seluruh komponen stakeholder untuk turut serta bagaimana peserta ini bisa nyaman di sekolah dan bagaimana juga siswa-siswa kita bisa nyaman untuk diberikan tanpa ada seperti tadi yang kita tonton tadi banyak. Meskipun memang pada fokusnya ada kekerasan pada seksual. Lanjut, karena waktu hanya 15 menit kita tutupkan. Lanjut. Lanjut ya operator. Iya, bagus. Iya, foto bagus. Ya Bapak. Oh ya, saya mau minta ke bawah saja ya ke. Baik, saya lanjut saja kalau gitu karena waktu ini waktu hanya udah handphone saja ya. Sama berjamaah saya silakan Pak Prof. Peristiwa sasaran kita yang telah diberi tugas oleh dari regulasi terkait itu kita sasarannya adalah peserta didik, tentunya siswa, kemudian siswa dan sampai dengan peserta didik dan tentu ke guru dan kita berharap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah bisa teratasi. Kita berharap saya sudah 5 bulan bekerja selaku Satgas. Alhamdulillah laporannya luar biasa Pak Prof. Luar biasa laporannya, bahkan kemarin di Kuah saya turun tangan selesaikan masalah itu. Dan memang ternyata di sekolah ada banyak hal seperti ini. Bahkan kemarin diskusi kita dengan teman-teman, justru ini yang lebih penting adalah pesantren. Justru di pesantren lebih ganas lagi. Nah ini kalau seperti ini, nah, kita coba nonton YouTube, nonton apa, nah, ada ini yang nah ini saya kira gimana kita pernah gimana ini untuk mengatasi ini. Kemarin diskusi kita dengan teman-teman itu solusi yang paling tepat ya perkuat dengan agama. Dan mungkin dengan agama mungkin kita bisa lebih mengoptimalkan. Lanjut. Nah, kekerasan di lingkungan satuan pendidikan itu kekerasan fisik, psikis, dan perundungan. Tadi itu perundungan tadi kita nonton tadi bagaimana perundungan itu dilakukan di sekolah-sekolah. Bahkan kita kampanye di sekolah, hampir seluruh sekolah kita sudah bikin kampanye pakai pamflet dipasang anti kekerasan perundungan. Sudah kita bikin seperti itu. Namun memang masih ada hal-hal yang biasa hilang dari kita. Nah mungkin bodyguard dari PK kami sekarang sekolah memang kami kemarin mendiskusikan agar guru BK di masing-masing sekolah ini penting melaksanakan itu karena memang filter utama kita adalah di BK dan ternyata guru BK kita yang tidak maksimal di sekolah karena keterbatasan bisa dibandingkan satu guru BK 120 ya Bu ya sekiannya dan tergantung karat ya seperti itu harus sampai 500 ya. Ada satu sekolah hanya satu guru BK nya peserta didiknya 1000 lebih
bagaimana bisa melayani seperti itu. Nah inilah kita berharap mereka bisa optimal menutupi itu. Ternyata yang lebih banyak lulus di TK. Justru TK menggunakan kepada pelamarnya karena dia orang fisika, orang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua pilih TIK. Saya nggak tahu gimana nih TIK menjadi pilihannya. Alasannya yang terbuka lowongan adalah TIK, yang lain yang terbuka. Sehingga padahal kita di sekolah ini sangat membutuhkan BK. Mudah-mudahan nanti dengan menunjuk Prof, konseling kita bisa optimalkan. Kemarin memang di tim kita mungkin Prof, kami kemarin dikurangkan karena jasa langsung di tim kami tidak ada BK. Di 11 orang itu tidak ada BK. Seharusnya kita kemarin dibakar perbaikan tinggi. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan tim. Buat saya kemarin bukan di sini Prof, saya kemarin di karantina di pesantren kan di Asim selama 6 bulan, baru 22 Februari masuk, tapi ini sudah terbentuk memang, dan baru kami kita beberapa internal di tim kami. Tapi alhamdulillah perempuan yang hadir dan untuk ada sosial ada di kami, jadi kemarin banyak turun ke lapangan. Selanjutnya, maaf Pak, saya potong sedikit Pak. Jadi bagaimana saya Pak? Arah kebijakannya adalah pemerintah TPPD kami sudah bentuk, jadi saya sudah bentuk, kami sudah membentuk timnya dan disesuaikan oleh Bapak Gubernur per 29 November sudah terbentuk SK-nya dan tadi saya sampaikan ada 11 orang. Nah kinerja kami di TPP ini adalah alhamdulillah di seluruh selatan 24 dan kota dalam mencapai kinerja tim kami adalah 87%, 87,6%. Artinya hampir seluruh sekolah sudah terbentuk tim. Hampir sudah terbentuk tim. Bisa memang sekarang bagaimana optimalisasi pekerjaan tim ini. Dan tentunya kami berharap mudah-mudahan sinergi kami dengan program tinggi terus yang UNM dengan BK ini bisa kita meskipun dalam SK tapi mungkin nanti ada surat khusus Bu dari Prof untuk dapat masukannya bahwa rapat-rapat nanti kami dan Prof untuk dapat memberikan bantuan kepada tim kami. Selanjutnya ini pencegahan, saya kira pencegahannya kekerasan, di stop kekerasan seksual, saya kira nanti lebih fokus nanti penjelasan ini ada Ibu PK, ada Ibu Prof sendiri, ada Ibu Subhan, ada juga timnya dari UNM akan menjelaskan secara rinci bagaimana kekerasan. Pada intinya pada saat ini saya akan beritahukan ini ada Pemda, pemerintah provinsi, gubernur, bupati telah membuat SK untuk ini. Bisa kita bagaimana optimisasi pelaksanaan tugas ini. Oleh karena itu sekali lagi tidak usah diragukan, Pemda dalam hal ini gubernur dan bupati telah menindaklanjuti program menteri ini dan insyaallah kami akan bersinergi semuanya dan tentunya harapan kami tidak ada lagi tindak kekerasan di sekolah, terutama tindak kekerasan seksual. Saya berharap teman-teman ini ada anak-anak saya, ini ada mahasiswa ini, mahasiswa. Siswa, karena saya bersama-sama sudah pakai mahasiswa semua. Ya, saya kira inilah kalau memang ada hal-hal di sekolah tidak usah langsung lapor ke atas dulu, baru kami selesai di tingkat sekolah. Kemarin saya di Goa, saya sampaikan seperti itu, tolong kalau seperti ini jangan langsung melapor di Komnas HAM perempuan, jangan langsung lapor. Cukup kami dulu tangani dulu, karena timnya ada di berjenjang, ada tingkat sekolah, ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi. Nanti setelah ini diselesaikan, maka kita akan laporkan ke kementerian Selanjutnya, terakhir yang sama katakan bahwa alhamdulillah sekali lagi kami bersama tentu Pak Gubernur mengapresiasi tentunya kegiatan ini dan semoga kedepannya pimpinan tertinggi adalah Bapak Gubernur atau Bapak Kepala Dinas bisa hadir bersama kita sehingga lebih intens untuk berkomunikasi dengan kita dan insyaallah harapan kita semua tentunya anak-anak pendidikan sudah pendidikan insyaallah kami akan bisa layani dengan sewajarnya dan tentunya harapan kami tidak ada lagi tingkat kekerasan di sekolah insyaallah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhlis yang telah memaparkan mengenai dukungan pemerintah sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Selanjutnya saya persilakan dulu kepada Ibu Erna SHMH. Silakan mungkin dari panitia bisa dihubungkan slide presentasinya. Ya, sambil menunggu ya, Ibu Erna SHMH merupakan perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau akan membawakan topik mengenai dorongan untuk mempertahankan atau melindungi hak yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual serta membedah efektivitas undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Sambil menunggu, saya persilakan kepada Ibu Erna untuk memulai. Silakan. Terima kasih. Moderator ya. Iya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pak Dekan, terima kasih sudah present saya. Tadi saya cuma gelar saya tidak ini Bapak, bukan dokter, tapi mudah-mudahan diaminkan segera. Ya, amin. Amin. Inisiatif untuk bersekolah Dokter lagi ya. Terima kasih Bapak dan kepada rekan-rekan dosen dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Psikologi dan adik-adikku sekalian mahasiswi yang sudah berada di dalam kegiatan diskusi hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya adalah perwakilan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Profesi saya sebagai tugas saya itu adalah sebagai penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Baiklah, saya mengambil karena saya lihat dari undangan itu tadi ada dorongan hak perlindungan serta bagaimana membedah efektivitas hukum dari tindak pidana kekerasan seksual. Jadi saya mengambil judul sendiri dengan memperbilkan sedikit mungkin perspektif hukum dan hak terhadap kekerasan seksual. Jadi mungkin saya bisa. Jadi kekerasan seksual sebenarnya udah lama terjadi sih sebenarnya kalau kita lihat. Boleh Pak komentar sedikit. Sebenarnya untuk kekerasan seksual itu sendiri sudah lama terjadi. Cuman kita nggak mau speak up. Akhirnya terjadi di masyarakat dan di masyarakat satuan pendidikan maupun di kampus-kampus. Ini yang terjadi. Jadi karena kita tidak mau speak up terhadap apa yang terjadi, baik kita sebagai korban, karena mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi, karena mungkin karena malu atau takut atau keinginan itu tidak diketahui oleh orang lain. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kita tidak menginginkan ini masalah ini mencuat di permukaan. Itu yang terjadi. Kalau kita bicara tentang kekerasan itu kalau